Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aksi kejar-kejaran mewarnai pembubaran balap liar di Jalan Veteran Utara, Kota Makassar. Seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa diamuk warga lantaran berbuat onar kepada sejumlah pengendara di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. ...140 anggota Jamaah Islamiyah Sulawesi membubarkan diri dan berikrar kembali ke pelukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ratusan orang yang terdiri dari pimpinan dan pengikut kelompok Jamaah Islamiyah Wilayah Sulawesi menyatakan membubarkan diri dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembacaan ikrar ini ditandai dengan penyerahan senjata api kepada pihak kepolisian dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anggota Al-Jamaah Al-Islamiyah Wilayah Sulawesi menyatakan sebanyak 140 mantan jemaah Islamiyah berikrar membubarkan diri dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia hari Minggu lalu. Pembacaan ikrar ini ditandai dengan penyerahan senjata api ke pihak kepolisian. Pengucapan ikrar tersebut terdiri dari 4 poin, yakni mendukung pembubaran jemaah Islamiyah oleh para masyaikh kami di Bogor pada bulan Juni lalu, siap kembali ke pangkuan NKRI dan terlibat aktif mengisi kemerdekaan serta menjauhkan diri dari pemahaman kelompok ekstrim. Ini yaitu hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 diadakan acara pembubaran jemaah Islamiyah di wilayah Sulawesi Selatan. Ini semua merupakan berita hal yang menggembirakan bagi kita semua bahwa mereka adalah saudara-saudara kita yang kembali menjadi kepangkuan Ibu Pertiwi, yaitu dengan membubarkan diri. Dan yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kami semuanya ini dikumpulkan berdasarkan ilmu dan kami juga terus mengkaji dan alhamdulillah hasil kajian kami sampai pada kesimpulan bahwa kami harus membubarkan diri karena apa yang kami pilih kemarin kita sadari, kita kaji, kita sadari benar-benar telah mendatangkan kemudorotan, kerusakan dan kami tidak ingin meneruskannya sebab kemafsadatan dan kemudorotan itu sesuatu yang sebenarnya tidak diperkenankan di dalam Islam. Jujur, para mantan pengikut jemaah Islamiyah juga turut diajak untuk berperan aktif dan ikut menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Sulawesi Selatan, terutama menjelang pilkada serentak mendatang. Raisa Bu melaporkan dari Makassar. Jelang pilkada serentak pada bulan November mendatang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menggelar simulasi pencoblosan yang melibatkan 24 KPU kabupaten dan kota. Simulasi ini guna memastikan kesiapan panitia pemungutan suara di setiap TPS. Sejumlah warga Makassar antusias mengikuti simulasi pencoblosan Pilkada 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Indoor Tenis Telkom Jalan Andi Pangeran, Petarani, Makassar pada Sabtu lalu. Simulasi dimulai dengan tahapan pendaftaran calon pemilih, kemudian pengambilan surat suara yang dilanjutkan dengan pencoblosan dan memasukkan surat suara ke kotak suara. Kemudian pencoblos menandai jari mereka dengan tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya. Simulasi pemungutan suara ini menghadirkan seluruh panitia pemungutan suara tingkat kecamatan dari 24 kabupaten dan kota di KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Simulasi digelar karena pemilihan kepala daerah tahun ini jumlah pemilih di tiap tempat pemungutan suara lebih banyak dari jumlah pemilih pada pemilihan legislatif dan presiden lalu. Pak. Yang membedakan dari sisi daftar pemilihnya, jumlah pemilih.
Kalau di Pilpres kemarin dan legislatif kan cuma 300, maksimal 300. Kalau ini maksimal 600. Jadi simulasi ini simulasi 600, kita mau lihat waktunya, karena kan berakhir jam 1. Pembukaan dari jam 7, berakhir jam 1. Dari semua simulasi di beberapa tempat, itu waktunya cukup. Simulasi pencoblosan pilkada ini bertujuan untuk memastikan seluruh kesiapan panitia di setiap TPS yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Debat perdana calon wali kota Makassar mempertemukan 4 pasangan calon dalam satu panggung. Dalam debat ini mengambil tema peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan inklusi dalam bingkai NKRI. Debat terbuka ini pun sempat diwarnai kericuhan saat acara berlangsung. Debat perdana Pilwalkot Makassar 2024 nyaris ricuh saat sesi pemaparan visi misi pasangan calon yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Piringkanaya, Makassar Sabtu lalu. Ketegangan dipicu salah satu pendukung pasangan yang membawa toa atau pengeras suara ke dalam lokasi debat. Kericuhan bermula ketika pasangan nomor urut 2 selesai memaparkan visi misinya dan para pendukung meneriakan yel-yel menggunakan toa yang seharusnya tidak diperbolehkan. Meski begitu, kegiatan debat tetap berlangsung aman dan lancar. Dalam debat perdana yang mengambil tema peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan inklusi dalam bingkai NKRI, para calon wali kota memaparkan rencana mereka memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar dan memajukan sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, serta perekonomian. Alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan debat ini dan ya alhamdulillah di luar soal hal-hal yang dinamika yang terjadi tadi, saya kira secara umum pelaksanaan debat ini berjalan lancar dan kita berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam debat publik pertama ini. Mudah-mudahan pada debat publik berikutnya kita bisa lebih baik lagi. Untuk tema debat kali ini seperti apa? Untuk tema debat kali ini ya seperti yang dilihat tadi ya, bahwa lebih bicara soal inklusivitas, kemudian lebih bicara soal bagaimana kemudian kesejahteraan dan sebagainya. Debat yang dibagi 6 segmen ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi warga Kota Makassar dalam memilih pemimpin mereka yang dapat membawa Kota Makassar ke arah lebih baik dan semakin maju. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Selanjutnya saya akan ajak Anda melihat balapan miniatur perahu sandek di pesisir pantai Labuange, Desa Kupa, Kabupaten Baru. Balapan perahu tradisional ini dijadikan ajang mempererat silaturahmi antar nelayan di saat tidak melaut karena faktor cuaca. Perahu-perahu miniatur sandek ini beradu kecepatan di pesisir pantai Labuange, Desa Kupa, Kabupaten Baru. Balapan perahu yang digerakkan dengan bantuan angin ini membutuhkan keahlian khusus. Salah satu peserta mengatakan untuk mengarahkan perahu harus seimbang, disesuaikan antara kemudi dengan layar yang menjadi penggerak dari perahu miniatur sandek ini. Untuk perahu sandek ini ada strategi tersendiri. Ya, jadi bagaimana kita menyeimbangkan antara arah angin dan arah kemudi. Ya, nah, itu yang paling menentukan. Jadi harus seimbang ya, karena arah perahu juga garis finish akan lurus begitu. Ya, betul. Jadi harus seimbang karena arah angin itu kan tidak menentu. Sementara kita harus melakukan style pada kemudi dan layar. Perahu tanpa mesin ini hanya bergantung dengan tiupan angin. Semakin kencang tiupan angin, maka perahu ini juga akan laju lebih kencang. Perahu tradisional sandek dikenal sejak dulu sebagai alat transportasi antar pulau maupun untuk mengangkut hasil bumi untuk diperdagangkan. Balapan miniatur perahu sandek ini merupakan kegiatan tahunan yang digelar nelayan pesisir pantai Labuange untuk melestarikan dan memperkenalkan perahu sandek kepada generasi muda.
Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Baru. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.